Halo, selamat malam. Saya Riana Dia Prameswari Ananto, mahasiswi Computer Science, eh, kelas JPCA. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu proyek dengan judul Moderasi Beragama di Media Sosial. Untuk video lengkapnya bisa dilihat di tautan YouTube berikut. Baik, tentang latar belakang ya. Di era digital ini, itu media sosial telah menjadi ruang utama untuk mengekspresikan keyakinan dan keagamaan. Namun, di saat yang sama, platform ini juga menjadi tempat subur bagi penyebaran konten ekstrim, ya, yang dapat memecah belah masyarakat. Algoritma media sosial seringkali justru mempromosikan konten-konten yang provokatif karena tidak adanya filter khusus yang memisahkan antara konten-konten yang mendidik dengan konten yang provokatif. Jadi algoritma di media sosial hanya didasari oleh jumlah likes dan jumlah penonton saja. Efek buruknya adalah algoritma media sosial seringkali justru mempromosikan konten-konten yang provokatif, sehingga pesan-pesan moderasi dan toleransi sering kalah jangkauan. Dalam konteks ini, nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, inklusivitas, dan dialog antar umat beragama menjadi sangat penting. Ini juga sejalan dengan United Nations Sustainable Development Goals, nilai yang ke-16 dan ke-17, yakni perdamaian dan kemitraan. Di mana salah satu aktor utamanya itu adalah influencer dengan kekuatan pengaruh yang sangat tinggi, sehingga uh, mereka mempunyai potensi besar untuk mengimbangi narasi ekstrim. Rumusan masalah pada proyek ini adalah seberapa sering dalam bentuk apa saja konten-konten ekstrim ini muncul di media sosial. Apa peran influencer dan tokoh agama dalam atau menangkal konten ekstrim? Serta bagaimana moderasi beragama penting untuk mencegah konflik sosial dan digital. Pada saat itu, saya mewawancarai salah satu uh, aktivis ya di media sosial yang sangat concern dengan uh, konten ekstremitas seperti ini karena beliau juga merupakan salah satu orang yang terdampak akibat dari konten yang negatif ya atau yang mencemari sebuah keyakinan beragama. Beliau ini tidak mau disebut sebagai aktivis, namun pada kenyataannya beliau inilah yang sering memberikan edukasi mengenai pentingnya kerukunan beragama di media sosial karena media sosial itu sekali lagi adalah tempat yang sangat bebas untuk mengekspresikan pikiran kita, ide kita, termasuk di dalamnya adalah ujaran kebencian atau pengaruh yang jelek untuk sama-sama membenci suatu keyakinan. Pada wawancara itu saya menemukan beberapa pelajaran dari beliau bahwa pengaruh konten provokatif itu sangat kuat dalam membentuk persepsi penonton. Jadi beliau ini pernah mendapatkan backlash atau komentar negatif dari seseorang yang tidak bertanggung jawab bahwa beliau ini dianggap menyeleweng nilai-nilai agama hingga beliau ini sangat skeptis dengan seluruh ajaran agama. Tapi untungnya semakin waktu beliau belajar bahwa ternyata tidak selamanya di media sosial itu konten-kontennya konten-konten yang negatif atau memecah belah antar umat beragama. Beliau ini menemukan suatu konten yang cukup menarik di mana ada salah satu pemuka agama yang menemui beberapa pemuka agama yang lain
untuk berdiskusi seperti apa kita hidup di media sosial dengan beragam atau dengan keanekaragaman keyakinan dan kepercayaan agama. Lalu hal itulah yang membuat beliau terinspirasi untuk juga mengikuti jejak influencer influencer itu dengan melakukan edukasi tentang bahayanya konten-konten ekstrim dan konten-konten pemicu, pemecah belah kedamaian dengan apa yang selama ini dia rasakan, apa yang selama ini dia dapat dari pengalaman yang mendapatkan backlash dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Di satu sisi, dia juga menyampaikan peranan orang tua yang menjadi garda terdepan bagi anak dan keturunannya untuk tetap bersifat baik ya, untuk tetap menjaga etika dalam bermedia sosial, karena media sosial itu adalah sebuah ruang virtual bagi kita untuk bertemu dengan orang lain, sama seperti halnya kita berkehidupan dalam lingkungan tetangga, lingkungan perumahan, lingkungan bahkan hingga lingkungan bernegara gitu. Jadi menurut beliau pendidikan karakter wajib diaplikasikan atau ditindaklanjuti, diimplementasikan di keluarga, karena keluarga adalah lingkungan paling utama dan paling dekat dengan kita, di mana di keluarga itu juga ditumbuhkan mindset-mindset tentang artinya kedamaian dan artinya keharmonisan dalam hidup, terutama kehidupan umat beragama yang beraneka ragam. Seperti halnya di Indonesia. Lalu solusi yang ditawarkan itu menurut beliau adalah orang tua perlu secara aktif mendidik dan mengawasi konten-konten yang dilihat anak, sehingga anak secara langsung dia belajar bagaimana bertindak dan beretika di media sosial dan mempelajari bahwa oh konten ini tidak baik, konten ini baik. Itulah peran orang tua yang paling pertama dalam menyeleksi konten-konten negatif. Dalam artian konten-konten ini tidak menyebar lebih luas lagi, itu juga ada peranan preventif dari orang tua. Influencer dengan followers besar ya, atau punya pengaruh yang cukup kuat, itu perlu untuk bersikap netral dan cenderung mendapatkan konten-konten provokatif. Seperti halnya beliau pada saat itu menyebutkan Habib Jafar ya, yang mempertemukan pendeta, pastor, uh, uh, Buddhis ya atau monk dan pemuka kelenteng, kalau tidak salah ya, saya ingat itu dalam satu ruang diskusi itu ya menceritakan apa saja sih yang unik dari masing-masing keyakinan, dan sebenarnya menuju ke satu hal gitu, bahwa kita juga menyembah Tuhan juga gitu, meyakini keberadaan Tuhan, meyakini keberadaan baik dan buruk, dan kita yang wajib untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui kitab-kitab yang kita yakini. Sebagai umat yang beragama, lalu beliau juga bilang, sebagai umat yang beragama, perlu bagi kita untuk mempelajari apa yang dianut secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya dari orang tua, tapi kita juga membekali diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu agama, di mana saya yakin bahwa ilmu agama itu juga pasti ada ajaran yang apa ya, toleransi lah antar umat beragama, demikian. Nah, refleksi pribadi yang saya dapatkan ini adalah proyek ini membuka cakrawala saya mengenai pentingnya hadir secara positif di media sosial. Pentingnya untuk tetap beretika, pentingnya untuk tetap menghormati agama-agama lain, bahkan kepercayaan, bukan hanya kepercayaan, maksudnya pendapat orang lain pun juga sekecil itu tetap harus dihargai gitu. Lalu yang kedua adalah jika kita diam
jika kita tidak melawan atau jika kita tidak membuat suatu aksi itu sama saja untuk mempersilahkan konten-konten ekstrim itu untuk meluas lebih banyak lagi. Setidaknya hal yang bisa kita lakukan itu sesimpel bikin story, membuat story atau membuat postingan tentang bahayanya konten-konten ekstrim yang mengandung unsur perpecahan dengan ide atau apa yang kita kemukakan dalam rangka untuk mendamaikan perpecahan yang ada. Jadi kita bersikap netral gitu di situ. Lalu yang terakhir adalah moderasi agama bukanlah teori, namun sesuatu yang perlu kita wujudkan secara berkesinambungan untuk menjaga ketentraman sosial. Dan sebagai penutup, ini adalah salah satu kalimat yang saya dapat dari beliau ya, dari narasumber adalah alangkah lebih baik jika perbedaan menjadi sebuah kekuatan untuk menjaga perdamaian dunia. Sekian dari saya, terima kasih.